Apa sih alasan kalian bangun di pagi hari membuka mata? Kalau kalian bangun pagi hari, kalau kalian bangun siang, ya siang. Intinya, apa alasan kalian untuk menjalani kehidupan kalian yang selama ini kalian lakukan ya. Jadi kita akan membahas salah satu teori atau salah satu mungkin tempat kalian mencari jawaban bahwa apa tujuan hidup kalian dari sebuah daerah di Jepang yang bernama Okinawa, yang daerah itu merupakan asal dari sebuah konsep yang disebut Ikigai. Jadi Ikigai itu lebih gampangnya adalah alasan untuk kita hidup, ya kan. Dan tetapi dalam konsep Ikigai ini kita tidak bisa sembarangan menentukan bahwa itu alasan kita hidup sebagai manusia, sebagai kita diciptakan dan sebagainya sesuai keinginan kita. Nggak seperti itu. Dalam Ikigai itu mereka memberikan sebuah elemen-elemen atau kisi-kisi dalam mudahnya untuk kita mencoba mengetes nih apakah hal itu adalah Ikigai kita, dan apa itu elemennya kita akan bahas di sini. Oke, sebentar lagi ya. Kalian bisa lihat bagan yang ada di layar ini. Kalian lihat di situ. Nah, di situ kita memiliki 4 aspek. Ya, ada yang warna kuning, kemudian merah, terus kemudian biru dan hijau. Jadi keempat aspek ini merupakan konsep elemen dalam Ikigai yang harus terpenuhi untuk menjadikan bahwa hal itu adalah Ikigai kalian. Oke, yang pertama adalah love, atau apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai. Biasanya ini merujuk kepada seperti hobi kalian apa, terus kemudian ya macam-macam lah, passion dan lain sebagainya. Sesuatu yang kalian kerjakan, yang kalian mencintainya atau menyukai hal tersebut. Terus kemudian ada need. What the word need artinya adalah apakah hal itu disukai dibutuhkan oleh dunia atau society atau masyarakat atau lingkungan kalian. Jadi apakah pekerjaan kalian itu, apakah hal itu adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan di dunia. Terus kemudian yang ketiga adalah what you can be paid for, atau intinya apakah hal itu memberikan uang kepada kalian, apakah hal itu memberikan materi, apakah hal itu bisa menunjang kehidupan kalian. Semakin banyak materi yang didapatkan dari hal itu, maka elemen ini yang di situ akan semakin besar juga gitu kan. Terus kemudian yang keempat adalah what you are good at, atau apakah kamu terampil di dalamnya, apakah kamu ahli di dalamnya, apakah kamu, jadi nggak asal suka saja, jadi apakah kamu benar-benar mampu atau melakukan sesuatu hal tersebut dengan baik di hal itu. Oke, jadi menarik dari keempat elemen tersebut, kita bisa menanyakan, misalkan kita sudah merasa, oh bahwa saya ini sebagai seorang penyanyi, pelukis, atau apa pekerjaan kalian saat ini sebagainya, dan kalian benar-benar mencintainya, kalian bisa mengujinya dari keempat elemen tersebut. Apakah hal itu yang kalian benar-benar sukai, terus apakah hal itu adalah sesuatu yang bermanfaat, terus apakah hal itu yang membuat kalian menunjang hidup kalian, terus apakah hal tersebut kalian mahir di dalamnya, seperti itu. Jadi di sini saya mempercayai bahwa konsep Ikigai tersebut kita tidak bisa mengambilnya secara mutlak. Maksudnya, menurut saya bahwa keempat elemen tersebut merupakan elemen yang bersifat kualitatif. Artinya dia tidak bisa plek, oh saya nggak suka ini, antara dua hal, suka dan nggak suka, nggak seperti itu. Karena kita pasti memiliki rasa suka tersebut juga bersifat kualitatif. Artinya ada yang sukanya agak lebih suka, agak yang kurang suka, terus kemudian tidak suka banget, terus kemudian ya setengah-setengah suka, terus kemudian yang suka banget, dan seperti itu. Dan semua keempat elemen tersebut memiliki kualitas seperti itu. Artinya misalkan apakah hal itu menunjang kehidupan kita, apakah hal itu membayar kita, itu kita bisa lihat apakah dengan pekerjaan itu kita bisa full hidup bahagia, terus kemudian bisa menunjang
bayarannya gede dan lain sebagainya seperti itu, sehingga semakin menunjang. Terus kemudian apakah hal itu bermanfaat, ya kan? Jadi kalau kita melihat mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu bermanfaat, ya saya tidak mengatakan bahwa hal itu tidak bermanfaat, tapi mungkin kurang bermanfaat dan menghasilkan bayaran yang lebih gede seperti itu. Jadi keempat elemen tersebut bersifat kualitatif. Jadi kalau kita bisa menemukan suatu hal yang itu keempat-empatnya sangat kuat, kualitasnya sangat tinggi, maka kemungkinan besar kamu akan ikigaimu itu bisa menjadi sebuah ikigaimu, dan itu merupakan ikigai yang sangat kuat menurut pandangan pribadi saya ya, seperti itu. Jadi bukan hal yang mutlak bahwa itu tidak, karena waktu dulu saya masih pekerja sampingan sebagai sulap, saya seneng terus kemudian dan dapat bayaran juga, tetapi hal itu tidak bisa menunjang hidup saya. Artinya bayarannya kualitasnya masih rendah, karena kadang dapat kadang enggak seperti itu. Mungkin karena saya kurang mendalaminya seperti itu. Oke. Terus kemudian kita bisa lihat di bagannya lagi, kita lihat kembali ke bagan ya. Di situ ada kombinasi-kombinasi yang diciptakan dari ikigai tersebut, yang mana biasanya kondisi kita saat ini kita sedang memiliki hal yang kita lakukan yang itu merupakan kombinasi antara dua hal atau tiga elemen yang ada di dalam ikigai tersebut. Kita akan bahas ya, kalau kita memiliki satu hal yang kita cintai terus kemudian dan yang kita terampil dengan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan namanya passion. Terus kemudian kalau kita terampil pada satu hal, terus hal tersebut bisa menghasilkan uang kepada kita, dan tetapi kita nggak terlalu suka dengan hal tersebut, dan hal tersebut tidak terlalu bermanfaat untuk dunia, maka hal tersebut merupakan profesi. Profesi di sini. Terus kemudian kalau kita mendapatkan uang dari hal tersebut, terus kemudian kita terus dunia membutuhkan hal tersebut, artinya hal tersebut sangat bermanfaat untuk dunia dan kita dibayar untuk melakukan hal tersebut, dan tetapi kita tidak mencintai hal tersebut dan kita tidak terlalu terampil dalam hal tersebut, maka hal ini disebut adalah vocation atau pekerjaan. Bedanya profesi dengan pekerjaan itu sangat-sangat tipis sebenarnya ya. Intinya seperti itu. Itu menjadi hanya sebuah pekerjaan bagi kita. Terus kemudian kalau kita mencintai suatu hal dan hal itu sangat bermanfaat bagi dunia ya kan, tetapi kita belum mendapatkan bayaran dari hal tersebut dan kita nggak terampil dalam hal tersebut, maka itu hanya berupa sebuah misi misi kebaikan mungkin ya kan. Jadi misalnya nih, misi kebaikan ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda kalau kita sudah dibayar atau kalau kita sudah bagus di dalamnya. Misalkan nih, kamu punya misi kebaikan, terus kemudian kamu adalah seorang influencer yang akhirnya kemudian kamu dibayar untuk menyampaikan misi-misimu tersebut. Jadi itu kan sudah menjadi hal yang berbeda. Itu makanya kombinasinya sangat banyak di sini. Jadi kalau kita akan kembali ke 3 kombinasi. Jadi tadi itu ada 2 kombinasi, terus kemudian kita masuk ke lingkaran yang lebih dalam lagi, 3 kombinasi. Jika hal itu yang kita cintai, terus kemudian hal itu adalah apa yang dibutuhkan dunia, dan hal itu adalah sumber keuangan kita. Ya, cinta, bermanfaat, uang. Yang akan kita dapatkan adalah excitement dan complacency but sense of uncertainty. Oke, jadi di sini adalah yang kita dapatkan adalah rasa yang sangat tertarik, maksudnya excited banget dalam bahasa Indonesianya apa ya, seperti itu. Jadi kita mendapatkan hal yang sangat menarik dalam kehidupan ini, dan karena itu adalah sesuatu yang kita cintai, terus kemudian bermanfaat dan kita dapat bayaran dan sebagainya. Akan tetapi kekurangannya kita tidak bagus di dalam hal tersebut. Jadi yang didapatkan adalah rasa ketidakpastian, apakah hal ini akan terus menerus bagi saya untuk hidup saya dan sebagainya, seperti itu, karena kita belum cukup bagus atau belum terampil di dalamnya, seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan adalah ini apa yang bermanfaat, terus apa yang dapat bayaran, dan apa yang kita kuasai tetapi tidak kita cintai, ya kan?
maka hal ini adalah akan menimbulkan perasaan nyaman, aman, tentram, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal, yaitu kamu akan merasakan emptiness atau perasaan hampa, perasaan kosong, bahwa karena kamu menjalani, misal nih ya, kalau saya ya, misal kalau saya seandainya menjadi seorang PNS ya kan, maka itu akan menjadi sebuah bagi orang lain adalah sebuah cita-cita mungkin. Dan tetapi karena saya tidak menyukai hal tersebut, maka yang akan didapatkan adalah rasa aman dan sebagainya, tetapi rasa hampa karena saya nggak mencintai hal tersebut. Terus kemudian kalau kita mendapatkan uang, terus kemudian kita pintar di dalamnya dan itu adalah hal yang kita sukai, tetapi itu tidak tidak terlalu bermanfaat bagi umum, maka kita akan mendapatkan rasa satisfaction, rasa puas. Tetapi kenapa puas? Karena kita menjalani apa yang kita cintai, apa yang kita terampil di dalamnya, dan hal tersebut kita mendapatkan uang darinya, tetapi tidak terlalu bermanfaat hal tersebut. Mungkin kita akan merangkai-rangkai pikiran bahwa semuanya pasti bermanfaat, tetapi kita harus menyadari bahwa ada yang lebih bermanfaat atau ya ada yang kurang bermanfaat dan ada yang sangat bermanfaat, ya kan? Jadi mungkin kita kurang bermanfaat atau sedikit bermanfaat sekali. Ya mungkin kita ngarang kalau itu bermanfaat. Maka kita akan mengalami sebuah uselessness atau rasa ketidakbergunaan. Kita akan mengalami kepuasan hidup. Kita puas bisa menjalani hidup dengan apa yang kita cintai dan sebagainya, tetapi kita kurang akan adanya rasa bahwa kita itu berandil dalam masyarakat seperti itu. Oke. Itulah mengapa bahwa banyak ribuan orang di Jepang sana memiliki ikigai dan mereka meyakini bahwa itu adalah jalan hidup mereka. Karena kalau kita lihat ya memang semuanya ini kalau kita melengkapi semuanya, maka kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang bisa hidup tentram karena mendapatkan uang darinya, dan yang tidak stres karena kita mencintai apa yang kita lakukan seperti itu, ya kan? Jadi seperti itu. Oke, tetapi kalau kalian tidak memilikinya, sebenarnya kalau menurut pribadi saya ya kan, mungkin kalian bisa menyisakan waktu untuk mengisi kekurangan yang ada. Misal, ya pokoknya dari keempat itu. Misal pekerjaanmu itu hanya dari 2, maka kamu akan mencari 2 faktor tersebut di pekerjaan yang di hal lain setelah kamu kerja dan lain sebagainya seperti itu. Oke? Misalkan, ya saya nggak akan misalkan, ya saya video seperti ini merupakan salah satu usaha saya untuk melengkapi hal-hal yang kosong seperti itu. Mungkin dengan adanya video ini akan sedikit menimbulkan manfaat yang lebih lah, seperti itu. Jadi kita bisa mencarinya di tempat lain selain pekerjaan kita kalau kita merasa bahwa keempat-empatnya belum terpenuhi seperti itu. Meskipun dalam uang pun, kalau uangnya masih sedikit dan pekerjaan itu pekerjaan yang kita cintai, maka mungkin kita bisa mencari pekerjaan sambilan untuk menambahi sisi faktor keuangan tersebut, ya kan? Seperti itu. Semuanya, keempat-empatnya, tidak ada batasan. Oke, sebenarnya saya sudah menulis tentang hal-hal ini dan ini ada di artikel saya, linknya nanti ada di bawah. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan bagaimana trik untuk mendapatkan mencari ikigai ini, yaitu trik-triknya seperti apa, seperti itu ada di sini. Oke. Jadi walaupun kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak perlu melengkapi keempat-empatnya untuk mendapatkan kebahagiaan, karena sebenarnya kebahagiaan itu hanya dalam pikiran kita, ya kan. Tetapi tidak ada salahnya kita untuk membuka diri dan mempelajari hal-hal yang baru seperti ini, dan ini bukanlah hal yang menurut saya buruk juga, oke? Kita tahu bahwa kita bisa bahagia-bahagia saja tanpa melakukan apapun dengan pikiran kita. Tetapi ini adalah hal yang baik dan patut disebarkan. See you, stay well, bye.